Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan merefleksi dari buku saya sendiri. Yang pertama itu dari membuka dan menutup pelajaran. Menurut saya sudah saya lakukan dengan baik dengan mengaitkan materi dengan pengalaman ataupun pengetahuan awal, dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran sudah tidak sebaik seperti sebelumnya dengan mengaitkan masuk dengan kontekstual materi dan juga apa yang akan bisa dapatkan apabila mempelajari materi ini. Kemudian untuk motivasi saya juga sudah berikan dengan cukup baik. Kemudian untuk rangkuman untuk kita menjelaskan yang pertama beruntut sistematis dan logis sudah karena sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan di RPM saya. Kemudian untuk contoh kontekstual nyata juga sudah saya berikan beberapa kali contoh pada PowerPoint dan juga materi yang saya sampaikan. Selanjutnya representasi gambar sudah saya berikan, contohnya tadi seperti apabila negara itu diibaratkan rumah, yang satu fondasinya kuat, yang satunya fondasinya lemah, dengan mengaitkan dengan fondasi Indonesia itu Pancasila. Kemudian bahasanya juga saya sudah menggunakan bahasa sederhana dan sudah melakukan mengadakan pemahaman sejak selama pembelajaran. Kemudian keterampilan bertanya, saya juga sudah memberikan pertanyaan dan itu merata kepada semua murid. Dan juga untuk respon buku yang bermindset atau tidak menghakimi kesalahan sudah, karena tadi ada pas kuisis ada yang mendapatkan nilai 50 yaitu ditulis, dan saya memberikan penguatan bahwa itu tidak apa-apa. Kemudian untuk membimbing diskusi kelompok kecil sudah saya lakukan dengan baik karena sudah ada pembagian kelompok tadi, dan sudah kalau ada yang tidak bisa saya melakukan scaffolding atau bimbingan dari tingkat kesulitan sesuai dengan apa yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian memberikan penguatan juga sudah dengan memberikan penguatan verbal maupun non verbal dan memberikan keterangan tadi. Kemudian teknologi penggunaannya juga sudah banyak, dari teknologi media Canva, kemudian ada juga PowerPoint, dan juga untuk evaluasi atau khususnya selanjutnya mengajar perorangan atau kelompok kecil. Itu mungkin saya masukkan ke dalam saat pengerjaan LKPD tadi, walaupun kurang spesifik ataupun kurang personal untuk perorangannya. Kemudian variasinya juga banyak, dari PowerPoint, kemudian ada proyek tadi ada pada LKPD-nya membuat PJBL, membuat kertas lipat yang masuk proyek itu tentunya. Kemudian untuk konteks lingkungan belajar juga sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya mengelola kelas, mungkin saya yang masih kurang tadi juga sama kayak teman-teman yang lain, yaitu dari pembuatan aturan kelas sebelum memulai pelajaran yang telah disepakati dan saya laksanakan. Kemudian kegiatan lancar, ya sudah lancar. Gangguannya mungkin ada gangguan dari beberapa siswa yang usul tadi sudah dikelola dengan baik, dan tataan ruangnya juga masih gambar seperti itu, seperti ruang kelas sudah seperti itu. Ya, silakan potongan. Silakan ya. Pokoknya aja ya, tidak ada PowerPoint. Yang pertemukan yang baik mana, yang kurang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi dari pembelajaran yang dilaksanakan oleh Mas Yusril, Pak Yusril, menurut saya untuk aspek dari KDM membuka dan menutup pelajaran sudah lengkap, ada stabilisasi, orientasi, dan motivasi, yaitu tadi melalui tanya kabar dan
ke lagu nasional. Dijelaskan. Untuk menjelaskannya, penjelasan juga bentuk sesuai apa yang disediakan PPT-nya dan penjelasannya juga sistematis. Kemudian menggunakan representasinya sudah baik, ada gambarnya, ada media dan model yang dibawa, dan modelnya menurut saya sangat interaktif karena semua muridnya dilihatkan dalam aktivitas menempel. Untuk keterampilan bertanya sudah bagus, memberikan kesempatan merata pada semua murid. Kemudian membimbing diskusi kelompok kecil, memfasilitasi partisipasi semua anggota sudah bagus, dan sudah ada scaffoldingnya saat mengalami kesulitan, bahkan dibantu saat KPD ini bagaimana Pak usernya secara langsung membantu. Untuk memberi penguatan sudah baik, penguatan verbal dalam bentuk ada virtual, mungkin lebih variatif lagi. Kemudian untuk mengajar perorangan dan kelompok kecil, sedikit saran dari saya. Tadi kan ada aktivitas beliau itu ada variasinya, ada diskusi, proyek, dan presentasi. Ada aktivitas presentasi murid, dan itu semua anggota kelompok kecilnya maju. Sebagai guru menurut saya perlu menekankan keselarasan antara aktivitas yang dilaksanakan oleh guru juga dengan tujuan setiap pengalaman belajar yang dirancang oleh guru. Menurut saya perlu mengingatkan murid saat presentasi bahwa aktivitas murid itu harus interaktif. Presentasi berarti menjelaskan kepada murid lain, tidak fokus tadi kan menghadap kamera, bukan ada kamera. Menurut saya perlu untuk ditekankan atau diingatkan dari presentasinya harus fokus dengan apa yang dijelaskan dan diarahkan kepada teman-teman yang lain. Untuk menggunakan variasinya tadi sudah sampai 3 aspek variasinya. Kemudian teknologinya sudah sangat baik, yaitu melalui PPT, kuis, dan penggunaan barcode tadi. Scan barcode dan LKPD-nya juga menarik, yang dirancang melalui teknologi mungkin Canva. Untuk pengolahan kelas juga sudah baik, tapi mungkin belum ada penjelasan aturan kelas yang disepakati. Mungkin itu saja. Ya, yang perlu diperhatikan adalah pertama memang ada yang belum dilakukan, ada yang sudah. Ya, untuk yang belum kan jelas ya memang perlu dievaluasi, perlu dilaksanakan yang berikutnya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kekuatan ya, kekuatan sudah melakukan atau menjelaskan atau bertanya. Tapi bertanyanya yang memang maksimal atau tidak, contohnya penguatan sudah, oh iya bagus, ya berefek tidak kan, gitu kan. Maka ini perlu diperhatikan. Jadi guna penguatan adalah salah satu ini ya, gunanya adalah agar apa anak itu merasa senang ya, merasa senang atau merasa senang, merasa termotivasi untuk melakukan yang berikutnya, merasa dihargai ya. Saya waktu SD dulu juga pernah ya, artinya diberi penguatan, kemudian saya merasa senang, saya merasa termotivasi untuk berikutnya. Pertama kepala sekolah saya ya, kalau matematika biasanya soal-soal yang sulit saya diminta untuk mengerjakan ya. Awalnya biasa, saya biasa tapi seperti soal-soal biasa. Jadi kemudian beliau memotivasi yang berikutnya. Kalau soal-soal sulit pun saya berusaha untuk mempelajarinya. Akhirnya punya keinginan ini nanti Bu ini yang ajar, saya membesarkan diri ya, karena nanti kalau biasanya saya dipuji dan biasanya mengatakan iya bagus, dan saya merasa teman-teman atau merasa beliau memuji saya, teman-teman yang lain tidak begitu ya, maka saya tidak boleh mengecewakan beliau untuk pelajaran yang lain, karena beliau pernah mengatakan ini dicontoh, si A ini dicontoh. Saya merasa oh kalau guru saya ini saya tidak bisa mengerjakan soal kan kasihan, dan beliau sudah melatih saya untuk bisa dicontoh. Ini ya, jadi perlu diperhatikan kata-kata yang memang betul-betul secara psikologis mempengaruhi ya jiwa siswa, ini perlu diperhatikan ya, mulai dari membuka mulut ya dan yang lainnya semuanya, terutama di salah
salah satunya contoh penguatannya. Baik, ini ya yang berikutnya sebenarnya masih banyak karena ini waktunya ya.